guys, kembali lagi bersama saya Sri Kumadan Official. Hai guys, apa kabar untuk hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke guys, sini saya mau sharing pengalaman hidup saya. Saya memang sangat-sangat bersyukur ya dikaruniakan anak. Tapi macam mana pun keadaan anak yang Tuhan bagi dekat kita tuh, kita harus terima seikhlas dan sebaik mungkin. Jadi guys, saya sedikit cerita pengalaman saya. Anak pertama saya ini sekarang sudah masuk umur 6 tahun. Dia sudah masuk umur 6 tahun. Tapi sampai hari ini juga dia belum pandai untuk bercakap atau sembang seperti budak yang biasanya. Dan masa umur dia 2 tahun dulu, tanda-tanda ini memang sudah ada, sudah nampak. Dan untuk kalian yang mungkin ada anak dari umur 1 tahun ataupun sampai 2 tahun, kita sudah tahu atau melihat dari tanda-tanda anak seorang. Bahasa sekarang ini dia sebut macam bahasa dokternya itu disebut autism. Okay? Jadi masa 2 tahun tuh saya selalu pergi ke hospital mau cek, jumpa dokter macam tuh. Tapi pergi pertuturan, pergi cara kerja untuk melatih anak kita, cek semua telinga, semua oke saja. Tapi memang anak saya ini ada kelainan ataupun tidak seperti anak biasa. Anak saya ini mengalami autism atau speech delay. Sampai sekarang pun dia belum boleh sembang perkataan apa. Dia semua memang ucapan satu kata pun dia memang belum bisa. Dia mau sembang macam jerit-jerit saja macam itu. Tanda-tanda anak autism tuh kita harus perhatikan sebagai seorang ibu yang detail. Anak kita mulai umur dari 1 tahun memang kita sudah ajar dia cara macam sebut mama, papa macam itu. Umur 1 tahun sampai mesti sudah ramai budak yang pandai cakap mama, papa. Tapi dulu anak saya ni memang pernah ada cakap mami macam tu. Masa umur 1 tahun lebih macam tu ada mami, tapi satu perkataan saja. Tapi ada kesalahan saya juga buat untuk kita para mami, ibu-ibu atau mak-mak yang punya anak. Jangan terlalu bagi gadget atau bagi handphone kepada anak umur di bawah dari 1 tahun. Tapi sekarang ramai kan, umur 6 bulan sudah bagi handphone, anak tengok Cocomelon, Baby Shark, macam-macam video yang ada dekat YouTube. Tapi itu sebenar-benarnya adalah memang cara orang tua menyayangi anak, memberikan keinginan macam mau tengok video, tapi itu adalah hal yang salah guys. Dan itu sudah terkena kepada saya juga. Saya dulu awal sangat bagi anak saya nih handphone. Saya sentiasa bagi handphone, macam mana dia tak nangis, saya bagi handphone biar dia diam. Tapi semua itu jadi masalah sekarang. Kenapa? Karena yang ada dalam otak dia itu dia save itu saja hari-hari, bahasa itu, musik itu. Jadi dia malas untuk berinteraksi kepada ibu bapaknya macam tu. Dia macam fokus dalam satu benda itu saja. Jadi kita harus jauhilah atau kurangi setidaknya macam kalau anak kita itu seperti kita rasa dia memang bagus, aktif macam tu, dan kita tahu cara perkembangan dia bagus, tapi kita tetap jaga-jaga karena sekarang semakin ramai budak autism ya guys. Dan efek dia tuh memang banyak dalam lambat bercakap ataupun memang susah untuk bercakap.
seperti anak saya. Ini memang kesalahan saya juga dulu. Saya sentiasa bagi handphone dekat dia, jadi susah dia untuk save benda yang lain. Dia fokus satu benda itu saja. Dan ciri-ciri anak autism nih kita boleh tengok dari umur dia 1 tahun. Kalau kita tengok dia, kita pandang mata dia. Kalau dia memandang mata kita lama, bermakna dia itu masih oke lah. Tapi kalau kita panggil dia tak mau menoleh, dia tak mau respon, itu ada sebagai ciri-ciri dari autism lah. Karena anak autism nih dia jenis anak yang ada dunia dia sendiri, macam dalam pikiran dia tuh memang dia sejenis ada dunia sendiri macam tu lah kira. Jadi dia tak fokus masa kita panggil, masa kita bercakap dengan dia. Ditambah lagi kita sentiasa bagi dia handphone, gadget, tengok video-video dekat YouTube. Jadi kalau korang atau kalian yang ada ciri-ciri anak macam tak lama untuk memandang itu, memang kita boleh cek dekat dokter guys, cepat-cepat. Karena sekarang semakin ramai budak-budak yang lambat bercakap, semakin ramai budak-budak autism nih. Budak autism nih memang kita sebagai ibu juga harus merawat dia lebih ekstra daripada anak biasanya. Dan saya juga merasa bersalah. Di sini saya bersalah, saya merasa gagal saat saya tahu anak saya autism. Saya merasa saya punya dunia memang macam gelap macam itu. Tapi kalau memang itu adalah takdir yang harus saya jalani, saya terima seikhlas mungkin, ataupun memang ini adalah jalan hidup yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk saya harus rawat anak saya itu sampai dia besar. Macam manapun keadaan dia, saya seikhlas hati, seikhlas penuh jiwa saya tetap merawat dia. Tidak boleh membandingkan dia dengan anak saya yang satu lagi. Tapi tetap bersyukur juga apapun yang Tuhan bagi. Saya percaya ada rancangan yang terbesar dalam kehidupan kita, dia rancangnya guys. Jadi itu saja guys. Saya share untuk korang. Mulai umur dari 1 tahun, anak kita itu sudah tahu macam mana dia punya perkembangan, pandangan dia macam mana. Kamu panggil dia ada respon atau tidak. Kalau macam tak ada respon, cepat-cepat pergi ke dokter, periksa. Pertama-tama kena periksa telinga dulu kan. Karena telinga itu adalah yang penting. Kalau telinga dia ada masalah, mesti dia tak dengar kita sembang, ataupun dia tak boleh dengar lah. Tapi kalau telinga oke, tapi dia tak respon, berarti dia memang ada ciri-ciri autism. Jadi itu saja guys, saya share. Dan saya juga masih sentiasa belajar, tapi tetap bersyukur apapun yang saya jalani saat ini. Karena anak itu adalah rezeki yang Tuhan bagi, titipan yang harus kita jaga. Ya, kita tidak boleh bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tapi saya percaya anak itu adalah bawa berkah, bawa rezeki di dalam keluarga kita. Lain anak, lain perangai, lain anak, lain rezekinya, lain anak, lain nikmatnya. Oke guys, semangat untuk semua ibu-ibu ataupun mami-mami yang ada di luar sana. Mari kita selalu memberikan yang terbaik untuk anak kita. Jangan pernah bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena rezeki kita masing-masing sudah diatur ataupun sudah ditentukan. Oke guys, itu saja video saya. Kalau mau komen, tolong bantu saya untuk komen, sharing macam mana untuk agar anak saya ini ada perkembangan lebih baik. Karena sekarang sudah masuk 6 tahun. Dan itu saja video saya guys. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye.